Kita semua pasti ingin diterima, tapi apakah hal ini betul-betul baik atau malah membuat kita terjebak di kehidupan yang tidak kita sukai? Bagaimana cara kita berhenti hidup untuk orang lain dan hidup untuk diri sendiri? Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Tony dan sekarang saya sedang bersama Bro Ian. Halo, selamat malam. Nah, terkait topik malam ini, Bro, kita kan sering sekali nih berusaha untuk selalu menyenangkan orang lain. Nah, kebetulan banget nih, gue ada cerita mengenai satu cowok. Jadi cowoknya ini, dia itu memang orangnya baik nih, sering membantu-bantu orang. Jadi pada suatu hari, tiba-tiba ada cewek yang nembak dia. Wah, mantap terus banget. gimana tuh? Mantap banget. Nah, cuman kan orang ini gak enakan nih dia. Dia sebenarnya gak mau sama cewek ini. Cuman karena dia gak enak, dia jadi gak mau bilang enggak juga. Dia akhirnya cuman ngalihin pembicaraan aja nih. Dan alhasil entah gimana caranya mereka jadian, bro. Kok bisa, Bro? Nah, itu gak tahu, itu hebatnya si cowok ini. Dia bisa pokoknya ngalur ngidul. Dan si ceweknya juga berasumsi aja, oh gak bilang enggak berarti diterima gitu. Nah, jadi pokoknya sejak saat itu mereka sering nongkrong bareng lah, sering chattingan, jadi sering jalan-jalan gitu kan. Nah, tapi si cowok ini juga selama menjalani hubungan ini, dia juga sadar di dalam dirinya kalau ini bukan hal yang dia inginkan. Dan si cewek juga lama-kelamaan mulai merasa dong ada yang aneh nih dengan cowok ini. Oh iya pasti. Karena kalau kita nggak suka sama orang kan pasti kelihatan, Bro. Iya kan, walaupun kita berusaha membohongi diri sendiri, tapi tetap aja nih. Tetap aja. Dan akhirnya pada suatu hari nih, si cewek ini ngajak cowok ini ke kafe. Jadi begitu mereka duduk di kafe di pojokan, tiba-tiba si cewek ini senyum nih ke cowok itu, terus ngomong, kamu beneran cinta sama aku gak sih? Wih, pertanyaannya killer banget, bro. Udah duduk di pojokan, kan? Kayak gitu. Kan mungkin si ceweknya ekspektasi ya kata-kata romantis dari cowok itu loh. Cuman cowok itu bener-bener begitu ditanya itu dia langsung membeku, bro. Langsung mau buka mulut buat jawab, cuman gak ada kata-kata yang bisa keluar. Jadi kayak 5 detik, 10 detik, yang cewek itu yang awalnya pandangan penuh harapan gitu kan, lama-lama dia nyadar dong, gak bener, terus dia mulai nangis jadinya. Wah, terus apa yang dilakukan cowok itu, Bro? Nah ya, cowoknya juga akhirnya jadi, di situ dia sadar, bro. Di situ dia sadar, dia baru sadar satu hal penting nih, yaitu gini loh. Ketika dia berusaha tidak menyakiti cewek ini nih, dia berusaha menghindari hal ini, dia malah menyakiti cewek ini lebih dalam dari yang dia kira, dari yang sebelumnya itu. Padahal kok awalnya dia nolak, ya sudah, kan berakhir begitu aja. Cuman karena dia berusaha menyenangkan cewek ini, dia malah menyakiti cewek ini jauh lebih dalam. Ya, gua ngerti sih perasaan itu, Bro. Nah, benar. Dan di sini gua ada pengakuan deh. Apa tuh? Cowok itu gua. Cowok itu gua. Cuman ya gimana ya? Ya gue nyesel banget sih. Gue nyesel di momen itu gue ada nyadar satu hal yang sangat penting, yaitu gini loh. Di dunia ini memang ada orang-orang yang jahat, yang menyakiti orang secara sadar. Tapi gue rasa ya, ada orang yang gak kalah jahat juga, yaitu orang yang menyakiti orang lain karena tidak mau bilang enggak. Mereka takut gak disukai. Seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya demi menyenangkan kepuasan diri, mereka nggak sadar bahwa nanti ujung-ujungnya orang lain yang kena ya. Betul, sebenarnya ya lu ngomong benar juga. Jadi itu gue rasa gue dulu egois juga sih. Gue pengen menghindari rasa gak enak itu loh. Kan menyakiti orang lain kan gak enak. Cuman malah itu ditahan-tahan, malah menyakiti semuanya. Nyakiti diri sendiri, nyakiti orang lain. Tapi gue penasaran. Lu sebenarnya tapi pasti ada sedikit perasaan gitu kan, Bro? Ya gimana ya, bro? Tiap hari ketemu. Ya ada maksudnya jadi kita jadi dekat. Dan gini, itu ada lanjutannya tadi. Jadi setelah dia nangis dan akhirnya mulai bicara jujur nih. Di saat itu kan mulai bicara jujur, mulai terbuka nih. Mulai jadi diri sendiri, dan dari sana kita mulai jadi temenan juga. Temenan yang sesungguhnya. Gua rasa jadi sejak gua terbuka itu, sejak gua mulai jujur, itu kita jadi jauh lebih dekat daripada yang bulan-bulan sebelumnya yang cuman ya hubungan palsu aja gitu. Jadi sampai sekarang pun ya
gue sama dia masih sering ya karaoke bareng lah, temen karaoke gue tuh jadi ya. Terus kemana aja dia masih sempat kontak-kontakin gue, dia tunjukin mobil barunya nih, bikin iri aja sih. Nah terus menurut lu nih bro, ini kan sebenarnya ini sifat alami manusia nggak sih? Kenapa kita selalu berusaha untuk, aku mau menyenangkan semua orang nih? Kenapa kita kayak ada tiba-tiba aja pikiran itu selalu muncul di dalam diri kita kan? Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, ini sebenarnya bukan sepenuhnya salah kita juga. Karena ini adalah hasil dari evolusi manusia yang dari zaman purbakala dulu, yang sudah ribuan tahun nih. Jadi ini lu bayangin aja dulu, di zaman batu dulu ya. Itu kita kalau misalnya hidup sendiri aja, ya pasti mati bro. Iya. Lu bayangin aja, kayak contohnya kalau sendirian aja ketemu singa, ya langsung tewas dong, langsung disikat kita. Tapi lu bayangin kalau misalnya kita ber-50, ya singanya yang lari kali dia ngeliat, wih gila rame kali, ya cabut dia. Nah jadi sama, karena itu otak kita juga mikir nih, kalau misalnya kita banyak disukai, kita bisa punya kelompok, itu semakin aman. Jadi memang diri kita, otak kita sudah berevolusi untuk hal itu. Kita selalu berkumpul, bersosial. Nah, dan ini semakin lama nih, semakin berkembang zaman, bukannya dipatahkan, malah semakin diperkuat juga bro. Karena gini, kayak kita pas membesarkan anak juga nih, ngajarin anak kecil. Itu kan kalau anak kecil misalnya berbuat baik, ya biasanya kita puji kan. Pujian itu juga biasa sepaket sama hadiah lainnya. Contohnya senyuman. Contohnya misalnya dikasih makanan, dikasih snack. Atau biasa dikasih waktu main. Dikasih, ayo kamu udah berbuat baik, udah cuci piring, ayo sana main di luar dulu. Ya kan ada hadiahnya. Kayak gitu. Sebaliknya juga, kalau kita berbuat salah, kita tidak diterima orang, ditolak orang itu ya, ditolak sama orang tua kita, itu kan pasti ada teguran juga. Atau minimal kita mukanya udah serem nih, jadi ya kita nggak suka. Biasa ada hukuman juga, kayak nggak dikasih main dan sebagainya. Gue sebenarnya juga relate banget ya. Banyak sekali orang yang zaman sekarang secara nggak sadar juga, ya itu mungkin bisa dibilang mau mendapatkan pengakuan yang banyak gitu. Betul. Jadi semakin lama semakin melekat dengan pengakuan. Nah, menurut lu ini dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu ada banyak sih. Tapi yang pertama nih, kita mulai dari ini aja dulu. Itu kalau misal lu selalu ngejar pengakuan, yang pertama itu lu akan kehilangan banyak kesempatan. Kita balik aja nih, contoh ke cerita gua tadi. Gua tadi kan masuk ke hubungan yang sebenarnya gua nggak mau nih, karena gua pengen menyenangkan semua orang aja nih, gua nggak enakan. Cuman gara-gara gue masuk ke hubungan ini, itu kan ada banyak kesempatan yang hilang. Contohnya, sebenarnya ada nih cewek yang lebih cocok buat gue. Sebenarnya lebih cocok. Cuman karena dia lihat, udah punya cewek, ya akhirnya nggak jadi dong. Kan? Atau sebaliknya juga, sebenarnya gue ada suka sama cewek lain. Ya cuman gue nggak bisa kejar dong, karena gue sudah punya, gue udah masuk dalam hubungan juga. Gitu. Jadi kan di kehidupan kita juga sama. Jangan-jangan dalam kerjaan kita masuk kerjaan ini karena kita nggak enakan aja nih, mungkin karena sama bos, sama yang lain, sama temen atau sebagainya. Jadi kita mengerjakan hal-hal yang kita nggak mau, dan kita malah kehilangan kesempatan, kita harusnya bisa ngejar mimpi kita harusnya bisa mengembangkan potensi diri kita, tapi malah nyangkut di sini. Jadi membuat satu keputusan itu penting juga ya bro. Betul, membuat keputusan penting, dan keputusan itu harus berdasar sama diri kita sendiri, bukan karena kita sebatas gak enakan, sebatas pengen menyenangkan semua orang aja. Oke. Penting. Nah, dan yang kedua juga nih, ini nanti hasilnya pasti gak maksimal. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menerima kerjaan karena gak pengen, ya pasti kita kerjanya juga gak sepenuh hati dong, gak maksimal. Jadi ujung-ujungnya nanti bisa menyakiti orang lain juga. Jadi misalnya bos kita suruh kerjain ini, sebenarnya kita gak mau, tapi kita gak mau nolak, kita terima. Ya nanti hasilnya jelek, bos kita nggak puas, klien nggak puas, kita sendiri juga udah menderita dong jadinya. Gitu. Nah terus yang selanjutnya juga kita bisa burn out jadinya. Kalau kita lama-kelamaan kita berusaha menyenangkan semua orang, itu pasti kita capek juga dong, berpura-pura terus. Capek juga kita harus berusaha senyum,
padahal di dalam diri lagi emosi, Iya, lagi betul. pengen teriak gitu loh. Hmm. Capek pasti. Dan yang keempat juga ini ada hubungannya dengan hubungan kita yang cetek jadinya. Jadi lu coba bayangin gini aja deh bro. Kalau kita berusaha menyenangkan semua orang kan, kita berusaha pura-pura aja nih. Itu kalaupun memang orang itu beneran suka, orang itu suka sama kita. Apakah orang itu beneran suka sama kita? Atau cuma suka sama diri kita yang pura-pura itu aja, yang ilusi itu aja. Bener kan? Jadi itu semua itu kalau berdasarkan kebohongan, ya hubungannya juga cetek doang bro. Karena orang itu nggak mengenal diri kita siapa sebenarnya. Iya. Jadi kayak kelihatannya aja punya banyak teman. Padahal teman-temannya aja nanti ya pas ada apa-apa ya teman-temannya hilang semua. Karena kita berusaha sebatas itu aja. Intinya penting sekali untuk kita menjadi diri sendiri ya. Nah ya betul bro. Makanya penting sekali bagi kita untuk membuat keputusan yang berdasarkan diri sendiri nih. Jadi bukan berdasar pengen menyenangkan semua orang aja. Dan ini juga ada hubungannya lagi dengan yang poin selanjutnya, yaitu mengenai identitas diri nih. Jadi kita bisa aja nih bro, pakai topeng untuk membohongi dunia. Tapi kita nggak bakal bisa membohongi diri kita sendiri bro. Jadi kalaupun memang nantinya kita bisa sukses nih, semua orang beneran bisa suka sama kita, tetap aja akan ada satu orang yang nggak suka sama kita, yaitu diri kita sendiri. Itu malah yang paling bahaya ya bro. Itu malah yang paling bahaya, benar. Malah menurut gue mungkin lebih bagus ya dunia nggak suka kita, tapi kita bisa enjoy sama diri kita sendiri. Kita percaya sama diri kita sendiri dibanding yang sebaliknya. Dan ini bahayanya ya bro. Semakin lama ya di dunia modern ini semakin parah juga. Karena kenapa? Karena di zaman modern ini sekarang bahkan pengakuan itu bisa dikuantifikasi jadi likes di sosial media, jadi likes di postingan-postingan kita. Dan ini malah jadinya banyak orang yang mengejar pengakuan jadinya, mengejar likes yang sampai ekstrim. Kayak yang kemarin kan banyak yang challenge aneh-aneh itu. Kayak apa ya, planking kan ada yang planking di rel kereta, planking di bangunan tinggi, terus ada yang mati juga lah ya. Bahaya gitu loh. Jadi gara-gara kita mengejar pengakuan ada dampak nyatanya, meninggal. Dan yang lebih banyak lagi sih yang meninggal kan sedikit, tapi yang lebih banyak lagi yang kesehatan mentalnya terganggu. Oke, sebenarnya yang gua tangkap itu kita sebenarnya ngejar pengakuan itu masih sah-sah aja bro. Karena ya itu mungkin sifat alami manusia kan. Betul, sudah berevolusi ke arah sana. Nah, tapi mungkin bisa dibatasi dengan pengakuan yang aman atau yang lu sebenarnya bisa ukur sendiri lah. Lu punya kemampuan seberapa, ya apa yang bisa lu punya kemampuan kayak gimana, jadi lu bisa buat seperti apa sih sampai orang bisa mengakui lu gitu loh. Ya maksudnya jadi yang lu bilang jadi kita harus ya sadar diri juga. Sadar diri. Oke, ini juga bagus, tapi yang menurut gue lebih penting ya kita harus juga sadar kemampuan sama sadar benar-benar apa yang kita inginkan nih. Jadi bukan fokusnya apa yang orang lain inginkan, tapi apa yang kita inginkan, apa yang dunia butuhkan. Yang seperti itu, jadi kita perluas lagi lingkupnya bro. Jadi jangan cuma fokus bergantung sepenuhnya pada pendapat orang aja. Oke. Ini poinnya bagus sekali. Nah, menurut lu bro, kira-kira tanda-tanda apa sih kalau orang yang mulai haus pengakuan nih? Yang tanda-tanda yang benar-benar butuh bantuan nih. Iya. Oke. Jadi yang pertama itu ya, itu lo harus cek nih, apakah lu sering nih mengubah pendapat lu biar cocok sama orang lain. Jadi mungkin awalnya nih ya yang kayak umum-umum aja nih, kayak misalnya film favorit. Atau misalnya ya lu sebenarnya lu nggak suka bola, cuman teman-teman lu ya semua nonton bola, jadinya ya lu ikut-ikutan bola. Kayak gitu. Ya jadi ngikut-ngikut gitu. Ya ngikut-ngikut. Kalau lu sering ngikut-ngikut ini ya tanda-tanda kan. Tapi ini bahaya juga nih bro. Kalau keterusan itu mungkin kan awalnya sepele aja, tapi lama-lama bisa jadi masuk ke core belief juga. Misalnya jadi agama nih, ya, atau misalnya politik. Atau bahkan arah hidup, kerjaan, lu kerja apa, itu semua jadi dari orang lain. Padahal itu kan sebenarnya identitas diri kita bro. Iya betul. Jadi makanya penting bagi kita buat selalu mempertanyakan nih, apakah benar ini yang kita mau. Dan sebenarnya gue yakin nih, pada saat kita ngikutin orang lain ya, bukan yang kita mau beneran, itu di dalam hati kita ada perasaan gak enak sebenarnya.
Kita pasti ada yang kayak gitu. Cuman kita lari dari kenyataan aja. Jadi kita harus lebih membuka diri nih terhadap ya kalau ada perasaan itu kita jujur. Oh ya, memang sebenarnya gue bukan di sini. Gitu. Iya. Ini gua yakin banyak sekali orang yang seperti ini sih, bro. Banyak sekali sih. Itu bener. Gue juga salah satu ya dulu. Dan sebelum gue dapat pelajaran itulah dulu. Oh. Sering memikirkan pendapat orang lain terhadap diri kita. Jadi ini bukan berarti kita benar-benar peduli sama orang lain nih. Tapi kita lebih peduli mengenai bagaimana orang lain memandang diri kita. Jadi kita setiap kali mau posting di sosial media, kita jadi mikir nih. Kita jadi cemas. Bagus gak ya? Atau kita setiap kali selesai ngomong sama orang, kita jadi banyak mikir. Tadi ada ngomong hal-hal yang aneh gak ya? Kelihatan bodoh gak ya? Jadi kok kita udah sering bertanya-tanya, mempertanyakan diri kita seperti itu mulai tanda-tanda juga. Tanda-tanda bahaya. Dan yang ketiga nih, ini juga kita harus cek nih, apakah kita sering mengiyakan permintaan dari orang lain. Ini jadi gini loh, kita sering berlindung di balik tameng. Kita bilang kalau ya kita ini orangnya baik aja, suka bantu-bantu orang. Cuman gini loh, perbedaan antara orang yang baik sama keset itu tipis, bro. Apa tuh, bro? Jadi gini, kalau orang baik, dia itu benar-benar tulus melakukan. Dia benar-benar mau melakukan hal itu. Cuman kalau keset itu, dia terpaksa melakukan itu. Jadi ngikut ya? Ngikut. Jadi, tapi dia terpaksa, sebenarnya nggak mau. Tapi karena nggak enakan, dia melakukan. Kalau orang yang baik itu dia benar tulus, dia benar-benar suka membantu orang. Gitu. Nah jadi di dunia ini, kita butuh lebih banyak orang lain. Kita butuh lebih banyak orang baik. Tapi kita nggak butuh keset lagi, bro. Sudah banyak soalnya. Iya. Gitu. Oke. Jadi menurut lu dari perbincangan yang panjang ini, menurut lu bisa kasih solusi nggak buat orang yang ketagihan seperti itu, yang berusaha atau orang yang berusaha untuk menyenangkan orang lain terus? Jadi gini, pertama-tama yang paling penting ya, kita harus kembangkan attitude ya, kita harus berani tidak disukai, berani nggak disukai. Jadi kita harus sadar nih, kalau kita ini bayangkan kita bentuknya kotak ya. Diri kita ini bentuknya kotak, unik. Cuman kita aja yang bentuknya kotak. Dan di orang lain itu, misalnya lubang macam-macam. Ada lubang yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya segitiga, dan macam-macam nih. Semua orang kan beda-beda. Nah, kita harus sadar nih, kalau kotak ini nggak akan bisa masuk ke lubang yang bentuknya segitiga. Jadi kita nggak akan bisa cocok buat semua orang. Kita harus sadari itu. Kan? Jadi kalau kita berusaha masukin kotak ke lubang yang bentuknya segitiga, apa yang harus kita lakukan? Ya seringkali kita harus memotong bagian dari diri kita nih biar bisa masuk ke segitiga itu. Artinya apa? Kita menyakiti diri kita sendiri. Atau sebaliknya kita malah berusaha kotak ini kita paksain masuk ke segitiga. Artinya apa? Nanti segitiganya lubangnya hancur dong. Kita malah menyakiti orang lain. Jadi nggak ada solusi yang benar kalau kayak gitu. Yang benar itu adalah apa? Kita harus terima aja diri kita itu bentuknya kotak dan cari orang lain yang bentuknya kotak juga, yang bisa benar-benar pas gitu loh. Dengan kita menyadari hal ini ya, kita memang menerima aja fakta kalau ya kita nggak akan bisa cocok ke semuanya. Tapi kita bisa di sisi lain kita menyadari juga kalau di dunia ini ada orang yang benar-benar pas sama kita. Ada orang yang benar-benar bisa menerima kita apa adanya, bentuknya sama kayak kita. Itu memang ada. Oke. Ini poin yang sangat bagus. Jadi teman-teman mungkin bisa menerapkan teknik seperti ini ya. Nah, bro, lu bisa kasih tips nggak, bro? Kira-kira untuk memulai ini? Ya, langkah-langkah konkretnya aja ya. Betul. Jadi yang pertama saran dari gue, kita harus mulai dari kecil-kecilan aja dulu. Mulai dari yang benar-benar kecil. Jadi contohnya gini, mulai berani untuk bilang tidak. Mulai berani untuk menyatakan pendapat kita yang sesungguhnya nih. Mungkin kalau langsung ke depan banyak orang kan mungkin masih ragu ya, agak susah tuh. Jadi coba mulai dari orang-orang yang terdekat kita aja dulu. Jadi kayak contohnya, diajakin nonton film sama teman baik kita. Nonton film action. Sebenarnya lu nggak suka action, ya lu ngomong aja, bro, sebenarnya gue kurang suka nih film action, gue lebih suka yang komedi. Ya lu ngomong aja kayak gitu. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Terus akhirnya nonton komedi action. Nah, saya Jackie Chan bisa, benar. Pokoknya cari jalan tengah itu juga bagus. Jadi daripada lu menderita sendiri, ya kan kalian cari kompromi. Jadi jalan yang bisa menyenangkan keduanya itu bagus tuh.
Nah, dan misalnya lu juga di awal-awal masih gak enak nih ngomong sama orang lain. Lu bisa kok mulai dari diri lu sendiri. Jadi contohnya lu ada sesuatu yang tidak lu setujui, biasanya kan lu diem aja dulunya. Biasanya lu terima aja. Sekarang coba lu ngomong sama diri sendiri. Ini gak baik-baik aja nih. Gua gak terima nih. Gitu. Jadi mulai dari sana aja dulu. Jadi tiap hari coba targetin satu kali lu menyatakan pendapat lu yang sesungguhnya. Gitu. Nanti lama-kelamaan lu naikin frekuensinya jadi 10 kali dan akhirnya lu beneran. Jadi habit gitu ya bro? Jadi habit. Bener. Nah, dan yang selanjutnya nih. Yang selanjutnya ini kita juga harus ubah fokus. Ubah fokus yang biasanya kan kita berusaha menyenangkan orang lain. Fokusnya ke orang lain. Coba kita ubah fokusnya ke diri kita, ke action kita. Jadi kayak contohnya tadi, daripada kita mikir nih, gimana pendapat orang tentang saya? Itu kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang lain, bro. Kita mau bagaimanapun juga pikiran orang lain tuh di tangannya dia, bukan di tangan kita. Betul. Nah, jadi yang bisa kita kendalikan itu action kita. Jadi kita harus tanya sama diri kita sendiri. Apakah saya sudah mengatakan hal yang harus saya katakan? Apakah saya sudah melakukan hal yang harus saya lakukan walaupun itu sulit? Gitu. Jadi memang kita kalau udah bisa sesuai dengan diri kita sendiri, itu sudah hasilnya pasti jauh lebih bagus. Orang juga lebih terima kita pasti. Jadi lebih ketegas dan whatever will be ya sudah gitu. Yang penting lu sudah melakukan apa yang seharusnya lu lakukan gitu. Betul, fokusnya ke diri sendiri. Fokus ke apa yang harus kita lakukan. Oke. Betul. Dan yang ketiga nih, ini bisa pakai teknik yang namanya negative visualization. Ini teknik dari stoikisme. Jadi gini, coba kalau misalnya setiap kali lu merasa nggak enak nih, nggak enak nolaknya, lu coba bayangin worst case scenario-nya. Apa yang terjadi kalau lu tolak? Jadi contohnya lu biasa kan ada temen nih yang suka kayak gini, bro, gue lagi datang nih, jemput gue di bandara dong. Banyak kan yang kayak gini. Ya kayak gini. Nah, biasa kalau dulu kita nggak enakan kan kita langsung ya setuju aja. Walaupun sebenarnya kita ada kerjaan penting nih. Kita ada kerjaan penting, cuman karena nggak enakan, kita akhirnya tetap jemput dia. Nah, cuman coba bayangin aja, kalau misalnya kita tolak dia. Dia bilang, bro sorry, gue nggak bisa. Nah, terus coba pikirin, apa yang akan terjadi? Ya palingan dia naik taksi. Betul. Kan dia naik taksi, terus ya hubungan lu nggak bakal langsung hancur juga bro. Masa gara-gara gak jemput di airport gitu kan. Bumi masih berputar, dia baik-baik aja, lu baik-baik aja. Jadi ya kenapa enggak? Jadi berusaha menyenangkan semua orang itu tidak mungkin dan gak ada untungnya. Malah ketika kita berusaha menyenangkan semua orang, itu akan menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain juga. Jadi gue sendiri juga belajar dari hal ini. Dan semoga teman-teman bisa belajar juga ya dari pengalaman gue. Dan untuk teman-teman yang ada pengalaman serupa atau mungkin kerabat, bisa di-share video ini atau tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya dari teman-teman juga ada kendala nih, sering kehilangan kesempatan karena sulit memulai. Kebetulan kita juga ada videonya nih mengenai cara untuk memulai saat ini juga. Kalau misalnya kalian benar-benar tertarik, ingin serius ingin memulai saat ini juga, ayo coba klik videonya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.